Halo semuanya, hari ini saya ingin menjelaskan jawaban saya atas kasus yang saya temukan di internet. Oke, jadi teman-teman kita akan langsung masuk ke dalam soal ya. Pada bulan April 2020, Nelly memulai sebuah usaha consulting yang selanjutnya dinamai Nelly Consulting. Nah, Nelly menyetorkan aset mula-mula sebagai berikut. Kas, piutang usaha, bahan habis pakai alias perlengkapan dan peralatan kantor ya, dengan nominal yang tertera pada soal. Nah, nilai kewajiban sama dengan 0. Oke, jadi tahap pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pengisian jurnal umum. Kenapa sih harus melakukan jurnal umum terlebih dahulu? Jadi simpelnya seperti ini ya, untuk mengetahui arus transaksi kita. Nah, sumber pendanaannya itu kan bersumber dari kredit dan kemudian akan dialokasikan kepada debit. Nah, jadi kita tahu nih perputaran duitnya seperti apa. Oke, saya akan mencatatnya ya. Tidak ada tanggal di sini ketika usaha ini pertama kali dibuka. Jadi saya hanya cantumkan keterangan transaksi mula-mula. Nah, asetnya itu kas, piutang usaha, perlengkapan dan perawatan. Dan karena di sini sudah ada hint bahwa nilai kewajiban alias hutang alias liabilities yang sama dengan 0, maka kita mengasumsikan bahwa seluruh aset ini dibebankan pada modal pribadi Nelly yang disebut sebagai modal usaha. Nah, jadi sudah balance ya nominalnya. Nah, kalau kita bertanya 147.900.000 ini diperoleh dari mana? Jadi ini adalah akumulasi dari aset-aset yang sudah tertera di atas. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam transaksi yang mula-mula. Tanggal 1 membayar sewa untuk 3 bulan sesuai dengan kontrak sewa. Oke, jadi teman-teman, pertama saya ingin menjelaskan bahwa dalam transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan ya, tidak menutup kemungkinan bahwa ada transaksi yang sifatnya rapelan. Nah, apa sih transaksi rapelan itu? Jadi itu adalah transaksi yang mungkin pembayaran atau penerimaannya itu terjadi di muka. Jadi prepaid ya, prepaid expense or sebaliknya, apa yang kita terima tetapi belum kita lakukan gitu. Kita belum memberikan barangnya atau belum menyerahkan jasanya, tetapi sudah menerima pembayarannya terlebih dahulu. Nah, ini itu penting untuk kita catat. Kenapa? Karena dalam accounting itu yang paling akurat itu adalah ketika kita breakdown penerimaan maupun pendapatan yang sifatnya rapelan dalam jurnal penyesuaian untuk mengetahui bahwa pendapatan atau pengeluaran real untuk periode tertentu itu seharusnya berapa. Oke, jadi saya akan mencatat ya, karena ini membayar sewa untuk 3 bulan, sedangkan ini adalah laporan yang sifatnya bulanan ya, bukan tahunan, hanya untuk April 2020, maka saya akan highlight ini dengan warna yang berbeda. Nah, demikian juga dengan tanggal 2 nih, membayar premi asuransi yang di sini tertera ya bahwa ini adalah asuransi yang dibayar di muka. Kita belum tahu nih bahwa ini untuk periode berapa lama, apakah ini untuk setahun, apakah ini untuk 6 bulan, kita tidak tahu, tapi hanya memperoleh keterangan bahwa ini asuransi yang sifatnya prepaid juga. Selanjutnya tanggal 4, menerima kas dari klien sebagai pembayaran di muka atas jasa yang akan disediakan. Nah, kita perlu ingat ya bahwa Nelly Consulting ini adalah sebuah perusahaan jasa di mana ia menyediakan jasa consulting. Nah, ini adalah lawan dari transaksi di tanggal 1 dan tanggal 2, di mana ini tuh bukan prepaid expense, tetapi ini adalah penerimaan di muka. Jadi kita belum memberikan jasa consulting, tapi kita sudah menerima pembayaran terlebih dahulu. Nah, karena ini sifatnya di muka juga atas sesuatu yang belum kita lakukan, maka akan kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian juga. Oke. Jadi kita bisa lihat ya, jurnal umum untuk tanggal 1, tanggal 2, dan tanggal 4. Saya ingin fokus ke 3 poin ini saja, bahwa yang sifatnya prepaid expense kita tulis nih, sewa dibayar di muka dan asuransi dibayar di muka. Dan untuk pendapatan yang sifatnya tuh membayar sesuatu yang belum kita lakukan, kita tulis sebagai pendapatan diterima di muka. Untuk transaksi-transaksi berikutnya, teman-teman bisa lihat sepintas di sini ya, bahwa ini pada dasarnya menerima kas dari klien atas benar pekerjaan, membayar tunai untuk beban-beban, membayar dari hutang pembelian dan sebagainya. Saya rasa teman-teman semua sudah mengetahui ya, sudah mengenal prinsip ini dengan baik ya, bahwa transaksi-transaksi di mana aset dan beban meningkat itu akan kita catat di sisi debit, dan jika berkurang itu akan kita catat di sisi lawan debit, yaitu kredit. Dan sebaliknya untuk transaksi-transaksi yang sifatnya itu menambah pendanaan ya, baik itu hutang, baik itu modal maupun pendapatan, akan kita catat di sisi kredit. Sebaliknya akan kita catat di sisi debit jika mengalami decline atau penurunan. Jadi kita akan langsung masuk ke dalam poin jurnal penyesuaian ya. Nah, di sini kita bisa melihat berikut transaksi yang harus disesuaikan pada perusahaan Nelly selama bulan April 2020. Nah, asuransi yang terpakai selama bulan April ini tadi sudah saya highlight di atas ya. Selanjutnya terpakai bahan habis pakai alias perlengkapan tanggal 30 April. Ini adalah poin yang baru lagi. Selanjutnya penyusutan peralatan kantor untuk bulan April. Dan gaji resepsionis yang terutang pada tanggal 30 April. Selanjutnya sewa yang terpakai selama bulan April dan pekerjaan tanggal
tanggal 4 yang telah diselesaikan. Oke, jadi 3 poin ini sudah saya highlight ya di atas, dan ada 3 poin lagi. Nah, kita akan masuk ke dalam jurnal penyesuaiannya. Asuransi yang terpakai selama bulan April hanya 600.000. Kita akan lihat nih. Asuransi yang sebelumnya sudah kita jurnal pada tanggal 2 ini kan adalah sebesar 7.200.000. Asuransi yang dibayar di muka. Kita tidak tahu apakah ini untuk pembayaran sifatnya 6 bulan, 12 bulan atau apa. Pokoknya kita tahu jumlah totalnya adalah 7.200.000. Dan kita tahu bahwa memang asuransi harus dibayarkan untuk periode ini saja, yaitu asumsikan ya bahwa ini adalah bulan April 2020 hanya sebesar 600.000. Maka dari 7.200.000 itu ya yang kita pakai itu bukan semuanya, hanya 600.000 saja. Maka yang terpakai itu kita akan akui sebagai expense. Maka kita akan tulis dalam bahasa Indonesia sebagai beban asuransi. Jika beban meningkat, kita akan mencatatnya di sisi debit. Beban asuransi terhadap asuransi yang dibayar di muka. Nominalnya adalah Rp600.000. Selanjutnya, jurnal penyesuaian poin B. Terpakai bahan habis pakai alias perlengkapan tanggal 30 April sebesar Rp2.100.000. Nah, kalau sesuatu sudah habis dipakai atau sudah kita terima manfaatnya, maka kita akan akui sebagai beban. Karena itu saya akui di sini sebagai beban perlengkapan pada perlengkapan senilai Rp2.100.000. Selanjutnya, penyusutan peralatan kantor. Nah, kenapa sih peralatan itu perlu disusutkan? Nah, saya asumsikan begini ya teman-teman. HP ini awalnya ketika beli misalnya adalah Rp3 juta. Tetapi kalau misalnya dijual lagi, kira-kira masih dapat gak Rp3 juta? Oke, kalau misalnya dibeli hari itu juga, ya mungkin masih dapat gitu. Tapi kita asumsikan begini teman-teman. Kalau misalnya HP ini udah dipakai, screennya itu udah screennya ini udah banyak goresannya, setelah itu udah pernah jatuh, terus setelah itu mungkin baterainya udah kurang bagus, maka dia pasti akan mengalami penurunan nilai. Nah, sama dengan peralatan juga ya. Peralatan misalnya kalau kita pakai, asumsikan kayak AC, kayak komputer, itu kan ada jam kerjanya banyak, terus setelah itu panas dan sebagainya, maka kualitas mesinnya itu juga pasti akan menurun. Dan dalam akuntansi itu hal yang paling akurat. Nah, akuntansi ini kan berbicara soal keakuratan ya. Jadi karena itu secara periodik, secara monthly itu setiap peralatan akan disusutkan supaya kita mengetahui kira-kira nilai peralatan pada bulan ini itu sudah menjadi berapa. Awalnya 5 juta, kita nggak kaget gitu, tiba-tiba kok 5 juta hilang di akhir periode. Jadi setiap bulan kita akan susutkan, misalnya penurunannya adalah 200.000 setiap bulan. Tadinya komputer 5 juta, selanjutnya komputer bulan berikutnya turun 200.000 jadi 4.800.000, selanjutnya di 4.600.000 sampai akhirnya nominalnya habis, biar kita nggak kaget gitu istilahnya ya. Nah, di sini saya nggak tahu peralatannya apa, tetapi tertera di sini bahwa nilai penyusutannya adalah 1.550.000 untuk periode April. Oke, selanjutnya gaji resepsionis yang terutang pada tanggal 30 April. Nah, penting untuk kita ingat bahwa jurnal penyesuaian alias JP ini juga penting untuk mencatat transaksi-transaksi yang terlewat ya. Di sini dalam kasus ini kita masih berhutang gaji resepsionis, maka itu adalah beban gaji terhadap gaji yang belum kita bayarkan. Maka beban gaji terhadap hutang gaji. Selanjutnya poin E, sewa terpakai selama bulan April. Nah, tadi kan kita catat ya bahwa sewa totalnya untuk 3 bulan adalah Rp6 juta, tetapi untuk periode April 1 dari 3 bulan itu hanya 2 juta. Jadi kita catat ya bahwa beban sewanya, artinya sewa yang terpakai 2 juta terhadap sewa yang dibayar di muka 2 juta juga. Nah, selanjutnya pendapatan diterima di muka. Di sini sudah tercatat di bawah pekerjaan tanggal 4. Di sini tanggal 4 ya, sudah diselesaikan. Oke, out of 25 juta lah. Tetapi ya 5 juta ini sudah diselesaikan. Maka itu benar-benar kita akui sebagai pendapatan ya, bahwa kita memang layak menerima dana itu karena kita sudah menyediakan jasanya. Pendapatan diterima di muka ini adalah istilah lain untuk sesuatu yang masih kita hutangi ke pelanggan. Jadi hutang kita terhadap pelanggan ini berkurang, dan sebaliknya pendapatan kita atas jasa itu meningkat sebesar 5 juta. Akhirnya nominalnya sudah setara ya, 282.600.000. Nah, ini adalah akumulasi dari poin-poin yang saya cantumkan di jurnal umum sampai dengan jurnal penyesuaian. Kita bisa lihat sisi debit maupun kreditnya sudah balance. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke dalam section kertas kerja simpel. Jadi buat informasi teman-teman, kertas kerja simpel ini bisa menjadi cara yang cepat ya untuk menggantikan penggunaan buku besar. Nah, dalam setiap perusahaan saya yakin bahwa memang metode yang seharusnya dipakai adalah buku besar. Tapi karena ini hanya kasus bulanan ya yang mungkin menuntut
kecepatan pengerjaan gitu untuk menghemat waktu ya, saya menggunakan kertas kerja simpel. Itu sebetulnya untuk transaksi yang tidak sebanyak ini sudah cukup akurat, tetapi pada realnya di perusahaan saya yakin memang yang lebih akurat adalah buku besar. Jadi di perusahaan sebagian buku besar itu digunakan. Oke, kita akan langsung masuk ya. Jadi di sini saya sudah mencantumkan poin-poin debit kredit untuk section jurnal umum dan jurnal penyesuaian. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Misalnya saya klik ini kas. Oke, saya sudah sum nominal yang belong pada akun kas nih di sini. Totalnya sekian, dan selanjutnya nominal pada akun kas untuk yang kredit, yang sifatnya kredit atau pengeluaran itu adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah hasil akhirnya ya. Kas itu kan posisi normalnya adalah di debit ya, jadi debit mengurangi kredit sehingga hasilnya adalah sekian. Nah, sebaliknya untuk hal-hal yang sifatnya seharusnya diletakkan di akun kredit itu adalah sebaliknya, nominal yang ada di kredit akan mengurangi nominal yang di debit ya. Contohnya adalah akumulasi penyusutan. Lalu untuk hutang-hutang tentu saja ya, karena itu adalah sumber pendanaan. Pendapatan juga itu sumber pendanaan kan, jadi kita letakkan di sisi kredit. Oke, setelah saya akumulasi dan saya jumlahkan ya, dan saya kurangin gitu, maka akhirnya kita dapat ya nominal di sisi debit maupun di sisi kredit sudah balance senilai 190.950.000. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam section laporan ya teman-teman. Jadi tujuan pengerjaan kertas kerja simpel di atas itu adalah untuk membuat laporan. Oke, saya akan mulai dengan laporan laba rugi karena ini adalah yang paling sederhana dan seharusnya yang paling kita pahami ya teman-teman. Jadi kita perlu tahu bahwa untuk mendapatkan hasilnya, entah kita untuk atau rugi, kita harus tahu nih income atau pendapatan kita itu berapa, lalu dikurangi dengan biaya-biaya yang udah kita keluarkan. Nah, di sini asumsikan biayanya itu adalah bukan biaya tetapi expense-nya apa saja ya. Mulai dari beban iklan, beban gaji, beban telepon, beban listrik, asuransi, dan sebagainya nih teman-teman. Khusus untuk periode April saja. Nah, makanya beban penyusutan peralatannya itu dan beban asuransinya itu bukan yang sifatnya rapelan, tetapi hanya yang khusus untuk periode itu. Setelah saya kurangkan income-nya dengan segala expense ini, maka didapatkanlah nominal sebesar 5.500.000. Nah, tidak banyak ya, tetapi at least ini masih untung nih. Laba 5,5 juta itu masih untung. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam laporan berikutnya, yaitu laporan perubahan modal. Nah, kita perlu tahu ya bahwa komponen yang diperlukan untuk laporan jenis ini pertama adalah modal awal, modal yang disetor oleh individu yang menjalankan usaha ini, yaitu si Nelly. Nah, saya mendapatkan nominal 147.900.000 itu dari mana sih? Ya, tentunya dari poin ini, ada modal sebesar ini. Dan kalau ini ditelaah, oke, ini adalah akumulasi dari transaksi mula-mula ya, dimana ia mengeluarkan modal itu untuk membiayai aset yang sifatnya itu kas, piutang usaha, perlengkapan dan peralatan. Oke. Selanjutnya laba seperti yang sudah kita hitung sebelumnya ada 5,5 juta, dan price itu adalah untuk penarikan pribadi ya sebesar 5 juta yang sudah tertera di soal juga nih. Mana yang price ya, kita lihat. Nelly melakukan penarikan tunai untuk keperluan pribadi. Nah, namanya dia menanam modal ya, dia juga berhak kalau misalnya, apalagi kalau perusahaannya untung ya, dia berhak untuk melakukan penarikan price. Tapi price ini kan sifatnya mengurangin profit ya, karena itu ya pasti akan dikurangi. Jadi modal awal ditambah dengan laba, karena laba itu meningkatkan profit, dan dikurangi dengan price yang sifatnya mengurangi profit. Jadi didapatkanlah modal akhirnya senilai 198.400.000, lebih besar daripada modal awalnya ya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam section laporan neraca. Nah, kita perlu tahu ya, neraca itu kan adalah timbangan ya, di mana kedua sisi itu harus balance. Nah, aktiva dan pasifanya atau sumber pendanaannya itu harus balance. Nah, kita tahu ya bahwa aktiva lancar itu terdiri dari item-item yang gampang diuangkan gitu, misalnya seperti kas, piutang usaha, perlengkapan dan sebagainya. Nah, oke, akhirnya diperolehlah nilai sebesar 147.450.000. Nah, oke, selanjutnya aktiva tetap ini adalah aset yang lebih sulit untuk dijadikan duit ya. Contohnya adalah peralatan kantor yang dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan. Kenapa? Karena seperti yang tadi sudah saya contohkan ya, HP misalnya ya, HP hari ini harga belinya 3 juta, tetapi kemudian akan terus mengalami decline dari segi nominal. Dan peralatan kantor juga, asumsikan tadinya komputer ini yang saya pakai itu yang dipakai Nelly untuk usaha tuh 15.500.000, tetapi biaya penyusutannya setelah
perhitungkan ya, oh ternyata adalah sebesar 10% per bulannya. Jadi bulan ini, bulan April, ya dia menurun nominalnya tuh sebesar 1.550.000, sehingga ya akhirnya nilai komputer pada hari pembuatan laporannya itu adalah yang tersisa 13.950.000. Jadi totalnya adalah sekian ya, yaitu aktiva lancar yang ditambah dengan aktiva total. Oke, kita akan mengulas bagian pasifanya. Nah, pasifah ini kan sumber pendanaannya ya. Sumber pendanaan itu bisa berasal dari hutang maupun dari modal. Nah, di sini hutang yang tertera pada kasus ini itu adalah hutang gaji ya, hutang gaji resepsionis dan juga pendapatan yang diterima di muka. Saya sudah menjelaskan bahwa pendapatan diterima di muka itu terhitung sebagai hutang karena kita sudah mendapatkan pembayaran dari klien tetapi belum menyerahkan jasa yang seharusnya mereka terima. Oke, nah dan akhirnya jumlah hutangnya adalah 13 juta. Nah, kalau teman-teman penasaran, pendapatan diterima di muka ini kok nominal segini? Kita bisa mengulik bagian ini. Oke, kita mengulik bagian ini ya. Pendapatan diterima di muka 15 juta. Oke, pendapatan itu kan akun normal, posisi normalnya itu kan ada di kredit ya teman-teman, karena dia itu seharusnya menambah modal. Oke, 25 juta kita bisa lihat nih, pada tanggal 4 April dia menerima pendapatan 25 juta, tetapi belum dikerjakan nih. Ini adalah sebutan lain untuk hutang ya. Nah, selanjutnya hutang jasa maksud saya. Selanjutnya dia juga udah berkurang nih hutangnya ke pelanggan, hutang jasanya ke pelanggan sudah berkurang sebesar totalnya ada 15 juta. Udah berkurang nih hutangnya ke pelanggan, hutang jasanya ke pelanggan sudah berkurang sebesar totalnya ada 15 juta. Kita kalau misalnya mau lihat, oh dia udah mengerjakan proyek yang sebesar 5 juta, tambah 5 juta, tambah mana lagi nih? Oke, 5 juta dan 5 juta ya. Oke. Sorry. Oke, dia mengerjakan bagian ini 5 juta, 5 juta, dan 5 juta. Ada 3 poinnya di sini. Nah, karena itu totalnya hutangnya berkurang tuh total hutangnya berkurang 15 juta. Akhirnya hutang yang tersisa kepada pelanggan adalah sebesar 10 juta. Maka kita cantumkan di sini. Nah, total hutangnya adalah 13 juta. Dan selanjutnya untuk modal ya jangan lupa kita cantumkan modal akhir di sini tuh. Modal akhir yang sudah ditambah dengan laba dan dikurangi dengan prime. Nah, ketika kita totalkan jumlah pasifanya sama deh dengan total